Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini guys, kita bakal bikin tutorial yaitu bikin sistem peminjaman barang. Yang pertama kita bakal pakai backendnya itu yaitu Node.js dan juga untuk frontendnya kita bakal pakai React.js guys ya. Oke, tanpa lama-lama, di sini gue bakal contohin dan di sini di episode pertama kita bakalan install yaitu untuk Node.js dan juga React.js sekaligus setting database-nya guys ya. Oke, dan di sini kita pakai database-nya MySQL. Jadi kalian bisa download versi 8.1. Kemudian kalian bisa install dan itu setelah itu kalian bisa install Node.js yang versi terbaru guys ya. Oke, tanpa lama-lama kita bakal lanjut aja. Di sini gue bakal coba bikin folder dulu guys ya. Ini gue reload dulu deh buat ininya. Di sini gue bakal bikin folder yaitu karena kita bikin sistem peminjaman barang. Di sini gue bakal bikin folder namanya peminjaman React. Peminjaman React. Nah, setelah bikin peminjaman React ini, kita bakal drag and drop. Yuh. Oke, setelah itu kita bakal bikin nama folder di sini. Kita bakal setup untuk backendnya dulu, guys. Kita bakal setup backendnya. Di sini kita bakal kasih nama backend. Oke, di sini gue bakal zoom dulu, guys ya. Oke, bentar. Biar kalian kelihatan. Sip. Waduh, kegedean. Nah, oke, ini aja cukup harusnya. Kemudian kalian bisa buka di sini terminal. Kemudian di terminal, kemudian new terminal di sini kalian buka cmd ya, command prompt. Di sini gue bakal buka cmd-nya, kemudian di sini gue bakal cd backend, di situ gue cls, kemudian kita npm init mini. Kita bakal npm init mini ya dulu untuk di backendnya. Setelah udah kita bakal cls. Nah, setelah itu karena kita di sini kita nggak pakai type modul guys ya, karena type modul ini kalau misalkan kita hosting untuk hosting yang ada di Indonesia ini beberapa lah yang ibarat terkenal gitu ya, secara hostingnya gitu, dia tuh nggak support menggunakan type modul. Jadi di sini gue bakal pakai JavaScript biasa aja guys ya. Untuk Node.js-nya itu kita bakal pakai const require untuk menggunakan package-nya, nggak pakai import form. Oke, di sini kita bakal install. Di sini juga gue bakal pakai untuk backend itu kita bakal pakai Prisma ya, Prisma ORM. Jadi gue bakal install di sini, kita copy, kita paste. Yang pertama di sini gue bakal install Bcrypt untuk password, kemudian cookie parser untuk login, kemudian course ya udah pasti ini untuk port ya, kemudian Express ya udah pasti, JSON Web Token untuk nanti token loginnya, kemudian Nodemon untuk running system, .env yaitu untuk naruh nanti session secret dan juga untuk naruh app port, kemudian Express file upload. Di sini gue bakal pakainya nggak pakai multer guys ya, Express file upload di sini untuk upload image, kemudian body parser, Express session dan juga moment. Nah, moment ini untuk type date-nya ya. Jadi kita nggak bakal pakai date format, kita bakal pakai moment.js. Oke, kita install aja dulu. Setelah itu kita bakal install Prismanya sebagai dependensi ya guys ya. Kita npm install minde Prisma sambil nunggu guys ya. Oke, kemudian kalian bisa npm install minde, d-nya ini harus gede, kemudian Prisma karena kita bakal pakai Prisma ORM. Jadi kita bakal install Prismanya dulu. Kemudian npm install Prisma clientnya juga. Setelah npm install minde Prisma ini untuk dependencies, habis itu Prisma clientnya kita install npm install add Prisma slash client. Nah, setelah itu kita bakal npx Prisma init. Nah, untuk npx Prisma init ini fungsinya untuk membuat sebuah folder yaitu Prisma dan juga skemanya guys ya. Ini kita bakal pakai aja npx Prisma init. Nah, kalau misalkan udah dia bakal ada folder yaitu Prisma, kemudian ada schema.prisma. Oke, kita cls aja dulu. Kemudian ini gue bakal close. Nah, kemudian di bagian package.json kita masuk package.json dulu. Di sini gue bakal kasih koma. Kemudian di sini kita kasih start. Kemudian nodemon. Habis itu di sininya kita bakal kasih server.js untuk running filenya. Dan di sini kita bakal bikin file namanya server.js. Jadi nanti untuk server.js ini untuk running filenya guys ya. Jadi kalau misalkan contoh kalian di sine pakainya index.js, app.js, jadi di sininya juga disesuaikan aja guys ya. Untuk mainnya biarin aja index.js, gak apa-apa. Karena kita startnya menggunakan nodemon,
di sini, jadi dia bakal ngebacanya yang bagian sini. Jadi yang ininya nggak bakal dibaca lagi. Seperti itu. Oke, lanjut kita bakal ke bagian .env. Setelah kita masuk .env di sini karena kita pakai MySQL, ini kita ganti aja di ininya MySQL. Kemudian untuk Jondo ini kita ganti jadi root. Nah, kalau misalkan kalian nggak ada password di sini, kalian bisa kosongin aja. Tapi kalau misalkan kalian ada password, kalian bisa isi password. Kemudian localhost di sininya untuk portnya, port apa sih namanya MySQL itu kalau nggak salah 3306. Kemudian untuk DB-nya kita bakal bikin DB peminjaman. Nah, seperti ini guys ya. Kemudian kalau misalkan udah kayak gini, kita bakal lanjut ke Prisma. Prisma di sini. Nah, providernya kita ganti jadi MySQL. Kemudian di sini kita bakal buka situs yaitu situs Prisma untuk data model ya, data model. Jadi biar kalian juga ngerti nih cara penggunaan dependensi ini seperti apa dan juga dokumentasi lah seperti apa. Seperti itu guys ya. Kemudian kita bakal copy aja yang ada. Habis itu kita bakal copy semua aja. Oke, di sini kategori nggak perlu kayaknya. Ini nggak perlu. Ini kita delete aja. Kita bakal ambil yang model user aja guys ya. Dan ini model user ini kita bakal pakai ID atau enggak mungkin kan di sini kan kalau misalkan kalian pakai schema di sini user misalkan contoh kalian ketik user kayak gini dia tuh bakal di database-nya nanti user seperti ini guys. Jadi makanya di sini gue bakal ubah aja jadi table aja lah. Gak usah pakai user kayak gini. Jadi gue bakal ubah kayak gini. Table user. Kemudian di sini ID default auto increment oke. Kemudian email string unique oke. Kemudian di sini namingnya di sini nama user deh. Nama user. Kemudian di sini integer. Oke, ini stringnya boleh. Kalau misalkan tanda tanya ini disebutnya itu null guys ya. Jadi kalau misalkan dia apa sih namanya? Kalau misalkan kalian pengen not null, nah ini kayak begini aja guys tanpa tanda tanya. Tapi kalau misalkan kalian pengen dikasih null di sini, jadi kalian bisa default itu null kasih tanda tanya aja seperti ini. Oke, setelah itu kita bakal kasih password. Nah, password ini kita bakal ketik aja password dan string @db varchar kita bakal pakai varchar aja di sini 255. Kemudian ini juga untuk emailnya kita pakai varchar 255 unique ya karena kita bakal apa sih namanya email itu nggak boleh sama jadi nanti kita bakal pakai juga untuk identifikasi di codingan Node.js nya jadi biar email tuh nggak sama gitu. Oke, di sini password udah, kemudian role ini defaultnya nggak perlu lah, ini nggak perlu. Kemudian apalagi ya, udah cukup seharusnya ini aja. Oke lah, cukuplah 4 ini aja guys ya. Oke, ini role defaultnya ini nggak perlu. Kemudian untuk role-nya di sini gue bakal kasih admin. Kemudian di sini kita bakal kasih user dan kita bakal kasih satu lagi kepala untuk menyetujui. Nah, sip. Jadi ada 3 role di sini. Yang pertama admin, kepala, dan juga user. Oke, di sini kepala bagian mungkin ya. Kita di sini kepala aja mungkin. Apalah. Atau mungkin kita ganti jadi oke sih kayak gini aja kepala admin user untuk role-nya nggak apa-apa. Jadi ini namanya dari dalam schema Prisma ini ya harus dibuat kayak gini guys. Dia itu berbeda dengan SQLite lah. Tapi kalau menurut gua sih lebih enak pakai SQLite sih dibanding pakai Prisma. Cuman di sini kita bakal coba pakai Prisma guys ya. Oke, kemudian kita bakal buat lagi untuk model table barangnya. Kita bakal integer untuk ininya, kemudian di sini kode barang. Kode barang di sini kita bakal bikin default apa namanya ini aja guys ya. Kode barang kemudian nama barang. Setelah itu kita bakal bikin di sini apa lagi merek misalkan. Kemudian stok. Habis itu foto barang dan juga deskripsi. Foto dan juga deskripsi. Foto barang dan juga deskripsi. Mungkin di sini keterangan barang. Deskripsi aja deh, spesifikasi dan juga di sininya foto barang. Kemudian satu lagi kita bakal bikin yaitu table peminjaman.
Oke, dan di sini kita bakal tabel peminjaman ini biarin aja dulu guys ya, nanti kita rapihin. Tabel peminjaman ini kita bakal bikin yang pertama ada ID user, kemudian ada ID barang. Habis itu kita bakal bikin lagi mungkin tanggal peminjaman, tanggal pinjam, kemudian tanggal selesai dan juga tanggal pengembalian. Selesai, tanggal pengembalian. Pengembalian. Oke, kemudian apalagi ya? Mungkin bisa kita ya. Setelah kita ya cukup sih harusnya ini aja. Kita rapihin dulu sambil kita mikir lagi guys ya terkait nanti kode barang. Nah, kode barang ini kita bakal not null. Jadi kode barang ini nggak boleh null dan juga nggak boleh sama guys ya. Jadi kita bakal kasih unique di sini. Nggak perlu unique sih. Nanti kita bakal kasih di codingannya aja deh. Oke, di sini nama barang kita bakal kasih null di sini. Ini kita rapiin dulu. Ini unique-nya nggak perlu. Kemudian untuk merek di sini kita kasih null juga nggak apa-apa. Itu kemudian stok di sini kita bakal kasih integer. Kemudian ininya @db dot integer. Oke, sip. Habis itu spesifikasi ini gue pengen pakai teks ya. Kita bakal pakai teks di sini. Kita pakai teks. Ada nggak? Nah, ini ada nih teks. Kemudian foto barang kita pakai string varchar. Oke, sip. Untuk tabel peminjamannya ID user, kemudian di sini gue bakal pakai integer. Ini not null. Kemudian untuk db-nya di sini gue bakal pakai integer. Sip. Kemudian untuk ID barangnya juga sama, kita bakal pakai integer juga. Nah, di sini ID user ini kan yang meminjam guys ya. Harusnya sih ada ID kepala mungkin ya. Gue bakal buat lagi ID kepala mungkin. Enggak perlu deh, apa kayak gini aja. Oke, karena ini kan buat belajar sementara guys. Jadi nanti kalian bisa coba-cobalah untuk ininya ya. Oke, date time. Nah, di sini date time ini sebenarnya agak ini sih guys. Kalau di Prisma ini kan apa namanya? Kalau di SQLs itu ada yang namanya date only. Kalau di sini tuh pakainya date time. Cuman nanti di codingannya harus ada perubahan lah. Jadi buat penginputan hanya sekedar date aja kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian gak pakai apa sih namanya? Date kayak gini, nanti pasti bakal ada codingan tambahan yaitu kayak gini guys. Ada new date untuk penyimpanannya itu seperti ini. Jadi kalau misalkan nggak ada new date kayak gini dia nggak mau nyimpen guys, pasti error. Makanya di sini kita bakal pakai date time kemudian @db date di sini. Kemudian untuk tanggal selesainya juga kita samain pakai date time. Kemudian untuk tanggal pengembalian kita pakai date time juga db date. Ini kita rapiin dulu deh. Kita rapiin di sini. Nah, mungkin untuk tanggal pengembalian ini kita kasih nol, kemudian untuk ITY-nya karena kan nanti tanggal pengembalian itu kan nanti si user yang mengembalikan. ITY ini kita bakal pakai integer, kemudian @db.integer integer mana dot integer, kemudian satu lagi status mungkin status. Ini kita bakal pakai status. Kita bakal bikin enum lagi guys di sini, enum di sini kita bakal bikin status untuk enumnya. Kemudian di sini kita bakal pakai statusnya itu menunggu, kemudian ditolak, disetujui, habis itu selesai. Cukup sih harusnya kayak gitu. Jadi menunggu yaitu untuk menunggu si apa sih namanya approval dari si kepala, kemudian ditolak oleh kepala, disetujui oleh kepala, kemudian selesai. Oke, sip. Harusnya kayak gini aja udah cukup guys. Ini udah cukup banget untuk buat sistemnya. Kalau misalkan kalian pengen bikin sebuah relasi atau misalkan kalian pengen bikin relationship, kalian bisa kayak gini aja. Apa namanya? Misalkan contoh di sini user, misalkan kemudian table user, habis itu add relationship, kemudian di sini reference-nya yaitu ID, habis itu di sini field-nya yaitu
Harusnya sih kayak gini aja ya. Kemudian di usernya ini kalian bisa tinggal tambahin misalkan peminjaman, kemudian tabel peminjaman seperti ini. Nah, jadi udah cukup guys untuk relationnya. Kalau misalkan kalian butuh sebuah relationship seperti ini, jadi biar ada foreign key dan juga primary key-nya seperti itu guys. Tapi kalau misalkan kalian gak butuh relation kayak gini, jadi ini nggak perlu. Cuman di sini kita coba buat aja guys ya. Oke. Ini ada barang, kemudian di sininya table barang. Untuk ID-nya di sini ID barang. Kemudian di barang ini kita tinggal kasih aja peminjaman, kemudian tabel peminjaman. Nah, kayak gini aja udah cukup guys untuk penggunaan skema Prisma ini. Jadi kalau misalkan udah, kita bakal lanjut aja, kita bakal migrate ya. Di sini kalian bisa buat dulu database. Nah, kalian bisa nyalain dulu untuk SAMPP-nya, kemudian kalian bikin database yaitu DB peminjaman. Setelah itu kita bakal migrate menggunakan npx Prisma migrate dev. Kita bakal ke terminal lagi, kita buka terminal, kemudian kita bakal buka command prompt di sini cd backend ls, kemudian kita npx prisma migrate. Kita enter asal aja, satu aja deh, sambil nunggu guys ya. Nah tip, harusnya sih kita refresh, harusnya udah ada. Coba boom, tap. Oke, ini jadi udah ada, relationshipnya juga udah ada tuh ya. Jadi udah oke banget di sini. Dan kemudian kita bakal instalasi untuk front end-nya guys ya. Kita bakal CLS dulu, kita bakal cd CLS lagi. Nah, di sini kan karena kita bakal di episode 1 ini kita bakal instalasi untuk front end dan back end-nya, sistem dan juga migration database, kita bakal coba bikin untuk front end-nya. Pertama kita bakal pakai fit.js guys ya. Kita npm fit. Kemudian di sini kita bakal pilih yang ininya, namanya kita kasih aja front end, kita kasih React, kemudian JavaScript, di sini cd front end, kemudian kita CLS. Habis itu kita bakal install untuk package-nya. Dan di sini gue bakal install lumayan banyak untuk package-nya. Di sini kita bakal npm install Asios Bootstrap data table untuk apa namanya data table-nya, kemudian jQuery, Moment.js untuk tanggal ya, React Bootstrap, kemudian React Router DOM, Swift Alert 2, dan juga satu lagi mungkin gue bakal butuh React to Print. Kemudian kita bakal enter. Sambil nunggu guys ya. Nah, di sini kita bakal menggunakan nanti untuk template-nya, template apa sih namanya penggunaan codingannya itu kalian bisa download yaitu template master demo. Nah, di sini kalian bisa apa namanya cari aja untuk documentationnya. Nah, kalian bisa download di sini. Nah, untuk release page dan juga download the zip, kalian bisa klik aja download the zip yang ada di sini. Jadi nanti untuk episode kedua templating kalian bisa langsung aja ikuti tutorial nanti ya guys ya berikutnya. Nah, di sini kalian bisa download template-nya. Jadi mungkin segitu aja guys ya untuk apa namanya tutorial kali ini untuk episode pertama. Jadi ya untuk npm apa namanya setting database dan juga backend dan juga front end ini udah cukup, cuman segitu aja dari gua. Mungkin next ya kita bakal setting front end dan juga backend yaitu untuk templatingnya guys ya. Thank you for watching buat teman-teman semua yang udah nonton. I love you semuanya. Bye -bye.